Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Al-Quran sesuai dengan namanya menuntut kita untuk memperhatikan bagaimana cara berquran, yaitu membaca wahyu Allah sesuai yang diajarkan Rasulullah dari Jibril dari Allah. Dan Al-Quran juga ditulis, tulisan tersebut memiliki aturan tersendiri, tidak dimiliki oleh tulisan yang lain. Maka kita sangat penting memperhatikan tulisan Al-Quran. Dan Al-Quran juga memiliki nama zikir, sehingga wahyu Allah yang diberikan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu untuk dibaca, diperhatikan tulisannya dan diingat. Ingat kepada Al-Quran, ingat kepada yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sudah mengingat hakikat Al-Quran, tulisannya bagaimana, bacaannya bagaimana, sangat kita harapkan agar Allah berikan kepada kita bimbingan untuk dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka Al-Quran juga punya nama Al-Furqan. Baik Al-Quran, Al-Kitab, Al-Zikr, Al-Furqan, itu semuanya turun dari Allah sesuai dengan kehendak Allah kepada siapa diturunkan. Tentu manakala kita memang memohon dan berjuang, akan Allah berikan kepada kita. Apabila tidak berjuang, terbagi dua manusia. Ada yang diberi dan ada yang tidak diberi. Itu yang tidak berjuang. Yang berjuang pasti diberi. Oleh karena itu kita berjuang untuk supaya dapat memasuki kelompok yang hidup bersama Quran dalam artian bacaan, hidup bersama Al-Quran dalam artian penuh perhatian kepada tulisan, dan hidup bersama Al-Quran dalam artian alat untuk zikir mengingat Allah, dan juga sebagai bimbingan yang dapat mengantarkan kita untuk mampu membedakan mana hak, mana batil. InsyaAllah kita akan berupaya untuk memperbaiki bacaan kita. Tentu untuk sampai kepada 100% seperti Rasul gak mungkin ada. Tapi kita berjuang, jangan sampai termasuk yang lalai. Itu saja yang paling utama. Nah, sekarang kita berharap semua akhwat, semuanya pengajar tahsin, semuanya guru Darul Adab, ya punya garapan bacaan. Saya dulu belajar begitu. Jadi kepada seorang guru itu saya membaca dari awal. Setiap kali bertemu melanjutkan, setiap kali bertemu melanjutkan, begitu saja. Nah, masing-masing itu beda-beda, boleh jadi kan. Ya mungkin yang baru bertemu sekali, tiba-tiba yang lain bertemu dengan yang sudah bertemu 4 kali, ya otomatis berbeda bacaannya. Maka sekarang langsung saja, silahkan siapa yang lebih duluan mau membaca dari awal. Silahkan, atau yang paling belakangan, yang paling sudut. Ya silahkan. Kalau nggak ditunjuk susah. Ada absennya Teh Eka? Oh, di sini ya. Iya. Dari Al-Fatihah. Ya, dari Al-Fatihah. Ro-nya kurang bergetar ya, terlalu lambat. Jadi dipercepat gerakan lidahnya untuk membaca huruf ro. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai terlalu lambat. Hir ya. Ar-Rajim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, silakan diulang bismillah.
Ya, ini Ro belajar dari guru yang lain ini. Tidak perlu saya sebutkan. Ya, lanjutkan. Nanti diperhatikan Ro para imam ya. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, bagaimana Ro-nya. Ya, teruskan. Masih kurang tebal Ro-nya ya. Alhamdulillahi ro ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, dipertebal lagi, tafkhimnya kurang. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Emang ini shad ini belum saya temukan yang pasti dari semua ustadz di Makdis ini. Ya. Jadi kita perhatikan ada sin dengan shad ya. Ini kan perbedaan sin dengan shad itu dari segi sifat ya. Kalau makharij sama, yaitu ujung lidah. Sementara sifat sin itu lurus lidahnya, kalau shad naik. Sin itu terbuka sehingga udara tidak ada yang memang diposisikan, difokuskan. Sementara shad, kalau umpamanya gambar lidah, ini adalah naik, ini adalah jalan udara. Dan udara sewaktu mengucapkan shad bebas, lepas, jangan sampai tertahan. Ihdinas sirata as-sirata bunyanun marsus min salsal, bukan as-sa tapi as-sa, keluarkan bebas. Jadi yang tidak bebas hanya mengucapkan huruf kaf dan ta. Jadi selain kaf dan ta, setiap huruf mahmusah yang 10 berarti 8 huruf, semuanya udaranya keluar dengan lancar, bebas. Kalau semuanya hadir cukup nggak di sini? Ya, kalau nggak cukup kita di luar. Ya. Jadi membaca huruf shad, kemudian huruf ta ya. Kita ketahui ada keluarga huruf lah ya. Jadi satu keluarga ta, kemudian to, dal. Selanjutnya tha, lo, zal. Nah, yang di atas ini ujung lidah bersentuhan dengan pangkal gigi atas. Perbedaan ta dengan to jelas sekali. Kalau ta mengeluarkan udara, kalau to tertahan. Kalau ada qori senior mengucapkan to-nya keluar udara, jangan diikuti. Itu bukan makharij, tapi itu ketidakmampuan dia. Jangan kita gaya-gayaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetap ditahan, itu aturan. Ihdinas sirata ta, dan mengucapkan huruf ta ini karena lidah itu sampai menyentuh gusi, maka bibir boleh jadi justru kalau terpengaruh naik, bukan tertutup. Bukan po, bukan ya. Jadi bibir tidak ke depan, tidak monyongnya. Ini monyong itu bahasa Inggrisnya ya. Ihdinas sirata as-sirata so ya. Jadi bahkan wataknya itu justru akan
naik bibir atas itu. Ya, bahasa barat nama nyengir ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Kemudian i-nya itu harus tipis, walaupun ha lebih dekat kepada berat, tetapi tidak berarti harus tebal. Ha itu tidak berat ya sebetulnya. Jadi bukan hak dada. Kata nenek saya dulu di kampung hak dada gitu. Nggak ada yang sampai di dada huruf itu. Huruf itu kan yang paling bawah tenggorokan. Yang paling atas adalah kho dan ro, kemudian ha dan a, kemudian paling bawah a dan a, kan gitu. Nah ini berarti kalau kita bagi, ini yang keluar udara, ini yang tidak keluar udara. Ini adalah di bawah, di tengah, dan di atas. Maka mengucapkan ain juga jangan sampai ke bawah. Iyyaka na'bud, na'bud. Tidak sampai na'bud. Itu terlalu ke bawah. Sama dengan ha, ain juga di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ringan sebetulnya. Kalau pas jadi ringan, kalau enggak pas jadi berat. Waduh, menilekoh, salah. Sebetulnya biasa-biasa saja ringan. Setiap huruf itu enggak sampai takalluf dan ta'assuf. Istilah Imam Jazari, la ta'assufa wa la takalluf. Tidak sampai dipaksa-paksakan. Ya, silakan lanjutkan lagi. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya, ro-nya masih kurang tebal ya. Ihdinas siratal basira. Ya, bukan ra ya, tapi ro. Dan tebalnya ro bukan dengan bibir, tapi memang dengan rongga mulut yang dibantu dengan lidah. Ro yang tebal itu getarannya memang lebih lambat dibanding dengan yang tipis. Tapi tidak terlalu lambat jadi cadelnya enggak. Ihdinas siratal mustaqim firara. Ya. Marrat marratain basira hasira ya. Jadi jangan sampai menjadi cadel, enggak. Bagi yang memang tidak cadel jangan jadi cadel. Ya. Ihdina, i-nya tipis, bahkan ulama tajwid menyebutkan wahadhiran tafkhim lafzil alifi. Hati-hati jangan sampai terjadi baca alif ketebalan. Yang sering ketebalan untuk orang Arab, alif menghadapi ha, lam menghadapi dhad, lam menghadapi shad atau setelah shad. Kalau bukan riwayat Warash harus tipis. Waladdallin. Ada yang membaca waladdallin. Itu tebal semuanya itu. Ya. Silakan diulang ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ain juga ketebalan barusan. Awas, hati-hati. Siratal ladzina an'amta, jangan an'amta, jangan 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi ringankan saja. Setiap huruf maftuhah, maftuhatul fam, ya, mulut terbuka. Jadi mau huruf tebal, mau huruf tipis, tetap semuanya mengantarkan mulut terbuka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, enggak jadi an'am. Nah, itu kan ketebalan itu.
Ya, silahkan diulang. Terus ya, terasa sekarang ya. Baru sadar. Ya, huruf-huruf tebal, kho, ro, ya, kemudian sod, bod, po, lo, ro, ko. Semuanya ini dalam huruf yang sedang maftuhah sangat tebal, waktu kasroh masih ada sedikit tebal, waktu mati tetap terpelihara tebalnya. Ghairil maghdub, al-maghdub, bukan al-magh. Nah, itu tipis itu. Ghairil maghdub wa ma yakhda'un sayasla nara isran kama fasbir kama. Jadi tetap tebal ya, waktu mati tetap tebal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, waktu al tipiskan. Jangan sampai tebal lamnya, walaupun setelah dod tidak mempengaruhi lam ya. Wala, la tipis, menghadapi dod disiapkan tebal. Walau, nah, walau bol, jangan bolin. Nah, itu untuk Allah tebal, untuk bolin enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba semuanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah pada diketahui semuanya bahwa huruf dhad termasuk huruf rukhawah. Artinya suaranya tidak keras, empuk, berjalan kalau sedang bertasydid. Sebagaimana huruf rukhawah yang lainnya, umpamanya kan huruf sin, was-samawat minas samarat naffasat. Demikian juga huruf dhad, walallah. Jadi bukan walallah tertahan, enggak. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walallah. Nah, kalau dal baru tertahan, yaumiddin. Jim tertahan, al-hajju, ya. Ya, itu sebetulnya kalau istitolah akan ringan mengucapkan dhad. Bila tidak istitolah sulit untuk rukhawahnya. Coba kalau cuma ujung lidah yang menyentuh gusi, sulit untuk rukhawah. Ya, makanya harus sepanjang pinggir sampai nempel di atas. Waladhdallin minadhdallin waladhdallin. Itu disebut istitalah dari awal sampai ujung. Sehingga karena memang rame-rame dari awal sampai ujung ringan. Kalau
mengandalkan ujung lidah berat untuk rukhawah, berat tuh. Wah, berat. Saya nggak nyanggup. Dan dalam buku tajwid itu diterangkan, wallahu alam ya, Rasulullah lidahnya memang melebar ke atas sampai semuanya kanan kiri ke atas. Kemudian Ali bin Abi Thalib pinggir kiri saja, dan itu yang paling fasih dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi sahabat saja tidak ada yang persis seperti Rasul ya. Hanya Ali bin Abi Thalib dipandang paling fasih mengucapkan huruf dhad, yaitu dia dengan sebelah kiri. Nah, kita juga pakai kiri saja. Jadi ya lidahnya miring ya, sebelah kiri naik, kanan agak ke bawah, tapi kepalanya gak usah miring-miring kepalanya. Biasa-biasa saja ya. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah gitu kan. Kalau memang yang pas itu sebelum sampai kepada huruf dhad, bibir itu, mulut itu sudah disiapkan untuk tebal. Sebagaimana waktu membaca huruf mati. Akhla mawdu mawdub ladha, kan gitu. Ladha, bukan ladha. Nah, itu susah. Tebalnya susah. Kalau dari tiba-tiba waktu ad baru ditebalkan, susah itu. Jadi sejak sebelum sampai persis huruf dhad sudah dipersiapkan mulutnya untuk membaca tebal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, tipiskan l-nya. Ya, silakan. Belum tahu saya namanya. Siapa? Siti Aminah. Ya, Siti ya, silakan. Ghairil Nah, mau ya. Belum, biarin aja, biarin dulu. Lanjutkan aja. Nanti kita pada waktunya kita lihat ya para ulama yang menjadi standar mengucapkan huruf-huruf tebal itu. Ya, antara lain yang sangat hati-hati dalam hal ini Syekh Hudzaifi, sangat hati-hati. Kemudian ada lagi Syekh Akhdar At-Trablusi. Kemudian Ahmad Ibrahim Al-Akhdar, itu pengucapan hurufnya itu yang tebal, yang tipisnya itu pas sekali. Ya, silahkan lanjutkan. Siapa absennya? Ya, selang-seling lah. Agus dulu, Agus yang depan ini. Ya, silahkan. Ya, surat Al-Fatihah. Jadi semuanya kita punya bacaan dari awal. Dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A-nya kurang dibuka. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ainnya iya. Diringankan. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين. Ya, teruskan dulu. اهدنا الصراط المستقيم. Ya, shad memang ini. Kelihatannya shad ini penyakit bersama. Iya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi yang penting sekarang untuk difokuskan tentang makna itbaq dan isti'la ya. Ihdinas as-sirat al-maghdub waladdallin. As-sirat ya. Ihdinas sirat. Kemudian kan untuk 3 huruf ini ada ikatan bersama yang disebut dengan shafir. Ya. Zai, shad dan sin. Untuk sin dan shad keluar udara bebas. Untuk zai tidak keluar udara walaupun harus shafir. Perbedaan sin dengan shad, kalau shad tebal itbaq, kemudian isti'la. Sedangkan sin tipis di bawah dan terbuka. Islah, tetap udara harus bebas dua-duanya. Nah, banyak mengucapkan huruf shad, udaranya tertahan sedikit. Keluar tapi sedikit gitu, padahal harus sama. Ihdinas sirat mustaqim. As-sirat jangan menjadi as-si. Nah, itu belum itbaq itu. Itbaq itu jadi kalau ini lidah, kan ini lidah ya. Kertas sih, nggak apa-apa deh, ini lidah. Jadi yang ini nih langsung sampai menutupi gusi di pinggirnya itu. As-sirat, as-si ya. Bahkan di sinja juga sih naik. Cuma ini kalau ini sampai nutup, kalau ini kan enggak karena jalannya udara ya. Jadi sebetulnya yang disebut dengan isti'la itu ya bukan anggota yang digunakan untuk mengeluarkan huruf yang naik itu, tetapi sebelumnya. Seperti pemainnya ghin, kan? Kalau ghin itu yang keluar hurufnya tentu kan dari pangkal udara, pangkal lidah, pangkal halak. Tetapi kan yang naiknya kan lidah. Jadi bukan pas di situnya. Lidah terpengaruh oleh huruf yang 7 ini, semuanya mengangkat lidah itu. Kha, so, to, wo, ko, wo, kan semuanya adalah naik lidah itu. Kok ini marok mah nggak masuk. Jadi yang 7 saja yang isti'la ya. Kalau ra tidak isti'la, tapi semuanya adalah itbaq semuanya. Kalau menerjemahkan shafir itu gimana dengan tadi dengan hams? Ya. Jadi ada khusus untuk zai di dalam bukunya itu sebutkan shafirnya huruf zai itu mirip getaran belalang. Sayap belalang bagaimana kan gitu. Tapi jangan keluar angin kan? Enggak keluar udara. Sulitnya seperti itu. Iya. Wa atuz zakah, bukan wa atuzza. Kalau wa atuz zakah keluar udara. Ya. Tapi kalau wa atuzza ya kan ada getarannya nah gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa atuz zakah fa'azallahuma. Mungkin kalau ada mic akan terasa diginiin ya. Kalau keluar udara akan akan bertiup lah gitu.
Ya, silakan lanjutkan. Diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Indinas. Haknya disempurnakan. Ya. Indinas. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ini juga kurang, ya, kurang itbaknya belum nyampe. Ihdinas siratal bunyanum marsus wassafati saffa. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, teruskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Jadi suara berjalan untuk gin, kemudian dipertebal suaranya, tapi udara tertahan. Ghairil maghdubi alaihim. Dan ini mengucapkan ghin dengan tebal ini waktu mati belum masyarakat di kalangan qurra Indonesia. Bukan cuma di Maqdis. Di kalangan para qurra Indonesia belum masyarakat. Yang belum masyarakat di kalangan para qurra Indonesia itu huruf tebal waktu ikhfa, ya, tebal huruf mati itu belum masyarakat. Saya perhatikan, ya, masih pada tipis. Ghairil maghdub wa ma yakhda'un sayasla nara. Kemudian waktu tanwin menghadapi atau nun mati menghadapi huruf-huruf tebal masih rata-rata pada tipis. Khalaqal insana min salsal, rata-rata begitu. Padahal itu yang antara lain kalau memperhatikan tanwin atau nun mati menghadapi huruf tebal, silahkan diperhatikan umpamanya Syekh Abdullah Juhani. Wah, luar biasa, jelas sekali tebalnya itu. Kemarin saya perhatikan, yaitu yang untuk memperhatikan tebal tipis itu Ahmad At-Tarablusi. Dia kadang-kadang untuk bacaan sering pakai qolun, tapi juga sering pakai hafaz. Ada riwayat qolun, ada riwayat hafaz yang dia pakai. Ya, silakan sekarang. Seli mana? Ya, silakan. Yes. Sama ya roknya ya. Satu jurusan. Ya, ya. Tadi a'udzu bagus tuh, lumayan. Tapi sekarang kok jadi begini? Ya. Allah. Langsung sajalah kepada sasaran getarannya itu. Jangan diperlambat. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ya.
Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budunya perbaiki lagi, ainnya ketebalan. Iyyaka na'bud, na'bud, jangan na'bud ya. Ya memang untuk dodma nanti semester khusus untuk dod. Iya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kang Dian, Direktur Darul Adab. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan ketebalan sinnya, tebalnya sin, nun juga ketebalan barusan. Jadi minasy ya. Bukakan bibirnya. Minasy. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-a, jangan a. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terasanya. Kenapa jadi gitu ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, teruskan dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang, ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kemudian al-mustaqim. Jadi kalau kita menemukan ya mati, itu akan jelas suara kalau anggota yang digunakan untuk ya itu terangkat. Ya itu kan di tengah lidah ya. Ya, jim dan shin itu tengah lidah. Ketika diangkat tengah lidah pasti akan jelas, walaupun tidak sampai dengan menggunakan tenaga lah gitu. Ya, umpamanya al-mustaqim, al-mu'minin, al-muslimin, raib. Ya kan, bibir biasa-biasa aja ringan gitu. Cuma kalau diangkat lidahnya jadi pas gitu. La raiba fi al-muttaqin. Nah. Tapi kalau tidak diangkat tengah lidahnya al-muttaqin, bisa jadi q gitu ya. Bisa jadi ismam itu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, untuk ihdina ada yang perlu memang diwaspadai ya. Jangan sampai i ketebalan karena pengaruh oleh h. Itu tebal ya, segitu itu tebal. Mestinya i biasa saja sewaktu kita menyebut inna, innakum, ituni,
ihdina, kan gitu. Ya, kalau kita membaca itu kan tebal tuh. Biasanya juga i kok jadi ihdinas siratal mustaqim. Ya, diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau kagoknya mengulang jangan jadi dari mu tapi dari al ya. Iya. Itu merubah ma'rifat jadi nakirah, itu bahaya itu. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim. Ta tetap keluar udara ya. Kemudian ha, hati-hati jangan sampai memantul. Ihdina, hati-hati itu, lepaskan udaranya. Jadi setiap huruf mahmusah selain kaf dan ta lepaskan udara. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ketebalan ya, terasa ya. Iya. An'amta siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Iya. Siratal ladzina an'amta. Ya. Tes siapa Rana? Mana? Ya, silahkan. Tafkhimnya kurang ya, ro-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ditebalkan lagi. Iya, pas Ar-Rahman ya. Mendapatkan problem di situ. Iya. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Atau kalau susah-susah membaca ro, ikuti Misyari Rasyid ajalah. Ar-ro, nah gitu. Nah, untuk menghilangkan penyakit lama, nah gitu kan aja lah. Nanti baru di iya. Iya. Ya, jadi huruf shad, huruf to, lo, dan selanjutnya huruf-huruf yang tebal dalam kondisi kasroh pun tetap ada
sedikit tebalnya. Tapi tidak sama dengan dalam kondisi fathah. Pemanyakan so wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Nah, sekarang waktu kasrah bagaimana? Ihdinas sirata si. Jadi bukan si ya, bukan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan membaca ro sampai tebal itu bukan dengan bibir tebalnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sekarang kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Awas jangan or ya. A. Tuh. Tanpa disadari karena ro tebal, a ketebalan. Jangan Ar-Rahman. Yang sering ketebalan itu waktu membaca Ar-Rahman, waktu membaca Wallahu itu wa sering tebal itu. Nah, kan Wallah jadi wo gitu. Kenapa jadi wo ya? Wallahu 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 wallah, jangan wallah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib. Dzalik
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah, di sini membaca yunfi. Ya. Jadi yu ke depan sempurna mulutnya, waktu nun mati karena tidak menghadapi huruf tebal kembalikan normal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Coba. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما kan jelas sekali. Waktu u ke depan bibir, an ke belakang. Waktu mi di belakang, waktu an ke depan karena menghadapi qaf. Wa ma unzila min, ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ya. Walladzina yu'minuna bima وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
baca huruf fa, jangan berat. Caranya bagaimana? Ujung gigi atas bersentuhan dengan bibir bawah sebelah dalam. Jangan sebelah ujung, berat. Move. Susah, apalagi sebelah luar. Wah. Jadi agak ke dalam ya, ininya keluar. Move. Nah, lebih ringan. Kalau move berat ya. Jadi sebelah ke dalam sebetulnya. Ya. Nafasat, bukan naf. Nah, itu berat. Agak sulit untuk memberikan kelancaran udara. Kalau sekiranya yang difungsikan ujung bibir, tapi harus sebelah dalamnya. Nafasat ya. Ya. Kita sesuai dengan yang diperintahkan ulama Al-Qur'an. Tadarus itu di samping memang saling mengoreksi bacaan, saling memberi, dan juga saling memberi dalam penghayatan. Diharapkan kita ambil pamannya surat Al-Baqarah barusan, kita baca 2 kali di awal ayat. Mudah-mudahan dapat ilmu banyak nih dari semua yang hadir di sini. Dzalikal kitabu la raib. Itulah Alkitab, tiada keraguan. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi yang bertakwa. Sekarang dirubah wakafnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab, tiada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi yang bertakwa. Nah, kira-kira diharapkanlah masing-masing menyampaikan hasil penghayatannya terhadap perbedaan atau pengaruh terhadap wakaf. Agus dulu nih Pak Kiai dari ajengan kita sana Kiai. So. Yang dzalikal kitabul la raiba fi itu menandakan bahwa Alkitab itu secara kandungan atau apa isinya khusus itu tidak ada keraguan seluruhnya. Kemudian itu semua sebagai petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Ya, silakan yang lain. Ustaz Zahar. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab yaitu Alkitab, yaitu Al-Qur'an maksudnya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Secara maknanya saya belum tahu. Di apa bedanya antara bacaan la raib fihi hudan lil muttaqin dengan la raiba fihi hudan lil muttaqin? Kan di situ ada waqaf mu'annaqah ya. Nah, kan begini. La raib fihi hudan lil muttaqin, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebab saya perhatikan tanda-tanda waqaf itu adalah salah satu alat untuk tadabbur. Tanda waqaf itu, kalau kita perhatikan. Sekian banyak waqaf-waqaf di tengah ayat, itu dorongan untuk tadabbur itu. Bahkan ketika orang belajar Al-Quran, hasil talaki yang ada sanad-sanadnya itu, boleh jadi berbeda. Sanad ini begini, sanad ini begini, bisa jadi berbeda. Saya perhatikan bagaimana Syekh Muhammad Jibril. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Memang pas dia yang baca itu, kalla berhenti di situ tuh pas sekali gitu. Kalla itu itu kan langsung hentakan di situ kan. Enggak, jangan begitu.
Saufa ta'lamun, kau akan tahu nanti, kan gitu. Tapi kan kalau kita cari di situnya nggak ada tanda wakaf itu. Jadi tanda-tanda wakaf itu ijtihad ulama Al-Qur'an itu. Bukan dari Rasul itu. Dari Rasulnya ayat itu dari Rasul. Dan ayat pun tergantung qiraat. Ketika umpamanya surat Al-Waqi'ah dibaca dalam satu riwayat, wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Sementara riwayat yang lain, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Dalam riwayat yang lain itu di situ wakaf tuh. Bahkan akhir ayat di situ. Nah, ini ternyata ayat-ayat itu mendorong kita untuk tadabbur. Apalagi sekarang mu'anaqah. Kenapa kok ada mu'anaqah? Pasti arti mu'anaqah itu kan berpelukan ya. Berarti makna berhenti di sini berpelukan dengan makna berhenti di sini. Gitulah kira-kira. Gimana? Tak lupa ya teh? Ya, coba silahkan coba lagi. Itu malam ini. Ya, baik. Ya, mangga silahkan. Pas barusan baca nggak terpikir, tapi mungkin Allah alam, kalau lagi kali kita belum menunjukkan ke isi, jadi datangnya Al-Quran pasti tidak ada keraguan dari Allah. Alkitab pasti dari Allah. Belum bicara isinya, tapi datangnya Al-Quran dari Allah. Kalau la raiba fi berhentinya di situ, tidak ada keraguan untuk isinya. Gitu. Ya, silahkan ada tambahan lagi. Alhamdulillah, ini kan tambahan ilmu buat saya juga. Ya, sesuai dengan lafadznya itu sendiri, dzalika isyarat untuk ba'id ya. Al-isyarah lil bu'di. Wala yakunu dzalika illa ayyakuna al-musyaru ilaihi al-kitab. Dzalika al-kitab. Wa amma al-Qur'an faqad asyallahu ilaihi bihadza. Inna hadzal Qur'ana yahdi allati hiya aqwam, laqad sarrafna fi hadzal Qur'an uhiya ila hadzal Qur'an ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hadzal Qur'an. Untuk al-kitab pakai dzalika. Dzalikal kitab, itulah Alkitab. Begitu jauh, tidak terjangkau, kecuali sedikit saja. Dan itu tulisannya itu. La raib. Kalimat raib yang dinafikan adalah keraguannya. Bukan yang diragukannya, keraguannya itu sudah dinafikan. Karena kan masdar kan? La raib, tiada keraguan. Fihi, di dalam kitab itu, petunjuk bagi yang bertakwa. Silahkan gali di dalamnya. Sekarang bacaan yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab, tiada mengandung keraguan di dalamnya. Ya, di dalam kitab itu. Di dalam kitab itu tiada keraguan sama sekali. Kalau tadi belum disebut di dalamnya, luar dalamnya la raib. Ya. Prosesnya la raib. Turunnya la raib. Di dalamnya bagaimana? La raiba fih. Hudan lil muttaqin, keseluruhan petunjuk bagi yang bertakwa. Kalau yang pertama, la raib, keseluruhan tiada keraguan. Di dalamnya petunjuk bagi yang bertakwa. Bacaan yang kedua, di dalamnya tiada keraguan, keseluruhan petunjuk bagi yang bertakwa. Artinya kita dituntut untuk menanamkan keyakinan tentang hakikat Al-Quran luar dan dalamnya. Kita dituntut untuk menggali petunjuk dari luar dan dalamnya. Kalau cuma satu bacaan, cuma satu makna. Umpamanya kan kita baca, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Cuma itu, berarti itulah Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Di luarnya bagaimana? Enggak dibicarakan. Di dalamnya tidak keraguan. Hudan lil muttaqin, keseluruhan petunjuk bagi yang bertakwa. Sekarang kalau umpamanya pakai yang kedua, la raiba fi, la raib fihi hudal lil muttaqin, la raib, keseluruhannya tidak ada keraguan, perjalanannya, prosesnya, segala-galanya, dan bukti sampai saat ini satu-satunya kitab suci yang terpelihara segala-galanya, termasuk penulisannya. Penulisan kitab ini kan sangat
luar biasa. Kalau dalam hadis tentu tulisan Alkitab tentunya juga begini. Kalau dalam hadis kan. Tapi kalau dalam Al-Quran tulisannya adalah ini juga menunjukkan tiada keraguan. Tulisan ini mengandung makna. Kenapa tidak pakai alif mengandung makna ini? Nah, bagi yang punya mushaf kitabnya pakai alif, mohon diamankan. Dan hanya di Indonesia ada percetakan yang berani mencetak begitu. Sudah saya temukan 5 percetakan. Setelah ditelusuri, antara lain milik Syiah. Yang lainnya ikut-ikutan, termasuk Departemen Agama. Ini saya sulit mempertanyakan, kok Departemen Agama nyetak mushaf sudut Departemen Agama, tulisan Alkitab begini. Gimana ini? Nah, buat para asatid hal ini harus punya pegangan kita. Gak bisa membiarkan begitu saja. Harus sepakat nih. Ustadz Magdis perhatian serius pada masalah ini. Masuk yang amanu Ustaz kemarin. Ya, amanu. Amanu kan ini mah secara umum kalau amanu. Iya. Tulisan begini. Ya. Ini yang ini alif asal, alif ziyadah ya, nggak jelas nih. Padahal secara wazannya ini af'alu kan? Ya, af'alu ini. Nah, ini Allah nggak bisa dihilangkan, ini jadi satu huruf kok gimana? Kalau ini khawatir menjadi yang ini adalah menjadi fa'alu ini, bukan af'alu ini. Kan bisa begitu tuh. Wazan af'ala jadi wazan fa'ala, rusak dah. Gara-gara tulisan amanu begini, ini wazan fa'ala atau af'ala, nggak jelas. Kecuali setelahnya pakai fi'il mudhari baru yu'minuna, berarti amanu asalnya kan. Nah, ya. Kita untuk ini gimana, untuk kan guru itu ada yang ngajar tahsin. Saya sendiri sampai saat ini belum berani untuk ngajar tahsin Ustaz. Saya masih ihsan gitu. Karena mungkin tadi huruf yang kadang-kadang kan Quran yang Urdu yang pakainya. Itu gimana Ustaz? Ya, memang Magdis harus segera menerbitkan. Ada ya Rabbana. Ya. Dan kita berjuang untuk menghadapi masalah ini, untuk serius masalah ini, karena kita ingin memelihara as-salatul Quran, kitabatan wa qiraatan wa dzikran wa furqanan. Semuanya harus kita pelihara. Dan kalimat Alkitab tidak pakai alif, ini tentu banyak isyarat. Yang namanya isyarat tergantung yang memahami, tidak pasti. Kedipan mata sebelah apa isyarat apa tuh? Ya kan macam-macam, tergantung yang memahami lah gitu. Nah, ini kalau orang Arab suka begini, di kita kan nggak ada gini gitu. Makan. Kalau kita makan begini. Kalau orang Arab tunggu dulu, itu isyarat. Nah, kemudian razaqnahum kan kita perhatikan. Kan begitu naknya ini. Tidak pakai alif nunnya. Ya. Razaqnahum. Tentu harus ada makna juga ini. Dan kita berupayalah agar punya kesepakatan tentang pentingnya memelihara Alkitab. Sebab di seluruh dunia sama tulisan razaqnahum begini, kecuali sebahagian Indonesia.
Ada yang pakai alif, razaqnahum. Tuh. Saya mau nanya tentang Ihsan. Ya. Nih, wa ukhidah hijauhu bima rawahu ulam rasmi anil masaqil lati ba'atha bil khalifatur rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu an ila Makkah wal Basrah wal Kufa wasyam wal mushafil ladzi ja'alahu li ahli Madinah wal mushafil ladzi ikhtassa bihi nafsa wal masahifil muntasikhah minha. Maksudnya hija tuh dalam artian huruf-hurufnya atau hijaiyah bentuk gimana? Iya, memang jadi huruf-huruf tersebutlah. Jadi tidak berlandaskan apa yang terdengar baru ditulis lah gitu. Tapi dari sanahnya tulisan itu seperti itu. Ya, yang lebih jelas lagi kan di awal kita sudah menemukan kenapa Bismillahirrahmanirrahim tidak pakai alif, padahal Bismirabbik kan pakai alif. Ini sudah jelas sekali buat kita mah. Harus perhatian serius. Iqra bismi rabbik. Bismillah tidak pakai alif. Kemudian Ar-Rahman, Maliki dan As-Sirat untuk cetakan sigma syamil ro-nya pakai alif. Untuk Madinah enggak. Ya kan? Yang ada terjemahan ro-nya pakai alif enggak, As-Sirat pakai kan? Tapi kalau Madinah enggak ada alifnya itu. Nah, kita sangat penting ini untuk menerangkan bahwa yang pasti benar yang dicetak Madinah. Kalau untuk perbedaan tambahan alif dengan tidak itu kira-kira apa perbedaannya? Memang wallahu alam, cuma ada Kutaib, buku kecil yang saya berusaha untuk mengembangkan dari buku kecil itu. Di buku kecil ada penjelasan tentang innal hasanati yudhibna sayyiat. Kalau al-hasanat tulisannya begini. Sedangkan as-sayyiat pakai ta. Dan dia menerangkan al-hasanat tidak pakai alif. Itu memberikan gambaran bahwa kebaikan itu cepat dicatat sehingga hurufnya pun sedikit. As-sayyiat, perbuatan buruk, dipersilahkan untuk segera dihapus, bertobat dulu. Orang niat berbuat buruk enggak langsung dicatat sampai diperbuat. Orang berniat baik sudah dicatat walaupun belum berbuat. Ini antara lain. Itu menunjukkan rahmannya Allah. Itu diantaranya. Kemudian kalau umpamanya kita buka surat Al-Mu'minun ayat 108, 112, 114. Di 108 tulisan qala, 112 qala, 114 juga qala begini. Dalam satu surat bergandengan sama-sama qala. Yang 108 pakai alif berarti qala-nya 3 huruf. Sementara 112 114 cuma 2 huruf. Ini memberi makna bahwa tulisan Al-Quran bukan hasil mendengar baru ditulis. Sebagaimana bacaan Al-Quran bukan hasil tulisan baru dibaca. Artinya tulisan dan bacaan merupakan tauqifi, langsung turun dari Allah melalui Jibril melalui Rasulullah. Ada orang yang bertanya, kan Rasulullah enggak menulis, enggak baca, buktinya membaca nih Al-Quran. Itu kan membaca itu kan. Tidak menulis, iya memang tidak menulis, bukan sebagai penulis beliau. Tapi apakah Rasul tidak menulis itu tidak tahu tulisan? Atau tidak perlu tulisan?
Kalau beliau mendapatkan ilmu langsung dari Allah melalui Jibril dan dijamin oleh Allah tidak akan lupa, kan nggak perlu nyatet takut lupa kan? Kita yang perlu nyatet takut lupa. Kemudian untuk ngirim surat memang punya petugas kan, yang lain yang ngirim, beliau mendikte. Tapi pada saat diperlukan beliau harus nulis, ternyata beliau nulis. Yaitu pada saat perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan, fa akhadhal kitaba fakataba. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib disuruh untuk menghapus kata Rasulullah diganti dengan Muhammad bin Abdullah, Ali menyatakan, wallahi la amhu Rasulullah abadan. Demi Allah aku tidak akan menghapus lafaz Rasulullah selamanya. Nah, kalau sudah mengatakan la amhu Rasulullah abadan, wah ini serius Ali ini. Maka Rasulullah diambil tulisan sini. Rasulullah dihapus kata Rasulullah dan beliau tulis bin Abdullah. Itu memberi makna bahwa Rasulullah tahu tulisan, cuma tidak pernah belajar menulis di TK, di SMP, di Unpad, enggak. Tapi langsung dari Allah segala-galanya. Makanya di sini jelas sekali, ini kalau bukan dari Rasul, kenapa kok ada perbedaan? Qala. Kalau si Umi untuk di sini gimana? Memahamkan Umi untuk Rasul. Umi. Iya, Ummi. Iya. Umminya Rasul tidak bisa disamakan dengan umminya orang Arab secara keseluruhan. Umminya Rasul ya tidak belajar membaca. Sebab dalam sekian banyak sifat-sifat Rasul yang ada pada sifat orang lain berbeda isinya. Yang dimaksud dengan ummi memang Rasul tidak menulis, tidak membaca. Tapi apakah tidak mesti tidak membaca, tidak tahu. Itu bab lain. Nah, untuk umumnya orang Arab yang dimaksud dengan ummi tidak tahu, tidak pandai. Ada dalam redaksi yang lain hadis, fakataba wa kana la yuhsinul kitabah. La yuhsinu bukan la yastati'u, bukan la ya'rifu. La yuhsinu itu tidak ahli. Kalau dalam bahasa Arab saja kan, kalau umpamanya tidak tahu bahasa Arab, la a'riful arabiyyah. Tapi kalau tidak pandai, la uhsinul arabiyyah. Tapi biasa di kita mas emang nggak bisa bahasa Arab, pakai la astati'u. Kalau la astati'u mah ada penghalang. Oh, saya maaf, untuk hari ini nggak bisa ngomong bahasa Arab gitu, la astati'u itu. Kenapa? Dilarang hari ini ngomong bahasa Arab gitu. Itulah astati itu. La astati'ul kalam arabi al-yaum gitu baru. Kalau tidak pandai, la uhsinul arabiyyah, la ujidul arabiyyah. Masih banyak lagi yang seperti ini saya temukan, antara lain yasha'u, ada yang hamzah saja, ada yang pakai wawu. Itu juga punya makna. Nah, saya beberapa kesempatan berupaya untuk ya menyampaikan hasil sendirilah. Tulisan ya ayyuhalladzina amanu. Kan ya ayyuha kan begini. Dan ya ini dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat, tapi tanpa huruf alif. Kenapa kok bisa tanpa huruf alif? Saya baru ketemu apa yang saya kemukakan di beberapa tempat itu dapat dukungan di dalam tafsir Syekh Sya'rawi beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah, apa yang saya ngomongkan kemana-mana ternyata nggak jauh dari yang diungkapkan Syekh Sya'rawi juga. Yaitu bahwa panggilan dari Allah kepada kita dibaca pendek 2 harokat mengingatkan kita semuanya Allah maha dekat kepada kita. Dibaca panjang mengingatkan kita sering jauh dari Allah.
Lebih panjang lagi menyadarkan kita bahwa kita sering jauh sekali. Bagaimanapun kita jauh dari Allah, Allah tidak pernah jauh dari kita. Karena itu, ya dengan ayyuha saat disatukan tulisannya. Itu sangat luar biasa tuh ya. Karena aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi sendiri. Maka tulisan ya dengan ayyuha disatukan. Itu saya baru temukan beberapa bulan yang lalu di dalam tafsir Asy-Sya'rawi. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu ya.